Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, para pembaca modul pembelajaran interaktif Mobalin, algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Ya, oke. Jadi pada video ini saya akan membahas masih mengenai variabel, tapi eh, variabel lokal dan global, ya. Jadi variabel itu punya 2 jenis lagi, ya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai variabel secara umum, tapi ternyata variabel itu ada 2 jenis lagi, yaitu variabel lokal dan variabel global. Nah, ini juga penting untuk adik-adik ketahui karena dalam membuat program ke depan nantinya, program yang canggih tentunya adik-adik akan banyak membuat fungsi, ya, banyak banyak membuat fungsi-fungsi tertentu. Nah, pada saat membuat fungsi ini tentunya kita akan menggunakan variabel ya, variabel juga untuk mengolah data. Nah, pengetahuan mengenai variabel lokal dan global akan sangat membantu adik-adik nantinya ketika membuat program eh, yang mengandung banyak fungsi atau bahkan mungkin metode atau kelas misalnya ya dalam bahasa pemrograman lain. Ya, jadi ini penting untuk diketahui. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Nah, jadi kita harus mengenal terlebih dahulu definisi dari variabel lokal dan variabel global. Nah, jadi variabel lokal itu adalah variabel yang dideklarasikan di dalam suatu blok fungsi. Jadi kata kuncinya di sini ya, yang dideklarasikan dalam ya, dalam suatu blok fungsi atau metode. Ini kata kuncinya, di dalam. Ya, berarti kalau saya bilang dalam, di dalam berarti kalau di dalam rumah berarti ya saya berada di dalam rumah, ya kan? Di dalam rumah, di bagian dalam temboknya kan, seperti itu. Nah, kalau konteksnya adalah dalam suatu blok fungsi, berarti variabel itu ada di dalam batas-batas dari suatu fungsi, ya. Oke, sebentar saya akan jelaskan lebih detail. Nah, kemudian yang kedua adalah variabel global. Nah, variabel global adalah variabel yang memiliki ruang lingkup file. Maksudnya, variabel global itu dideklarasikan di luar fungsi. Nah, ini kata kuncinya. Nah, kalau variabel lokal itu di dalam, maka variabel global itu di luar. Ya, nah, sehingga variabel global itu akan berlaku untuk semua fungsi. Ya, ya intinya untuk saat ini ada yang harus pahami adalah variabel lokal itu posisinya berada dideklarasikan di dalam suatu fungsi, ya. Sedangkan variabel global dideklarasikan, ingat, dideklarasikan di luar fungsi, ya, di luar fungsi apapun dalam file. Dan biasanya diletakkan di bawah perintah include, ya. Maksudnya di atas keseluruhan dari fungsi yang ada. Nah, hal penting yang berkaitan dengan variabel global yang perlu adik-adik ketahui, yang pertama adalah segala sesuatu yang berada di dalam fungsi, di dalam tanda kurung kurawal ini, berarti berada di dalam blok fungsi. Dan termasuk juga parameter dari fungsi itu ya. Jika parameternya dideklarasikan di situ, berarti berlaku lokal. Nah, jadi segala sesuatu yang berada di dalam eh, kurung kurawal dari suatu fungsi, berarti semuanya dianggap berada di dalam blok fungsi tersebut, ya. Kemudian yang kedua, variabel lokal berada di dalam blok suatu fungsi. Jadi posisi variabel lokal ya berada di dalam tanda kurung kurawal ini, ya. Termasuk parameter yang dideklarasikan di fungsi tersebut. Kemudian yang ketiga, variabel lokal tidak dapat diakses atau digunakan di luar blok, ya. Jadi misalnya kita mendeklarasikan satu variabel dalam fungsi A, tapi kita ingin mengaksesnya dari fungsi B, itu tidak bisa karena variabel fungsi B tidak mengenali variabel yang ada di fungsi A. Kenapa seperti itu? Karena ketika A sudah dieksekusi, fungsi A dieksekusi, maka variabel itu akan dihapus. Nah, karena sudah dihapus,
Nah, otomatis kan untuk berpindah mengeksekusi fungsi berikutnya, ya harus keluar dari fungsi sebelumnya kan. Kalau sudah keluar dari fungsi sebelumnya, berarti variabel lokal itu sudah di-destroy, dihapus dari situ. Nah, sehingga variabel fungsi yang lain yang kebetulan memanggil variabel yang sama itu tidak bisa mengenali karena ya variabelnya tidak ada karena sudah dihapus. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, variabel lokal hanya bisa digunakan oleh statement yang ada di dalam fungsi atau blok. Jadi kalau misalnya variabel lokal dideklarasikan di fungsi A, maka semua baris perintah yang ada di fungsi A itu bisa memanggil variabel lokal tersebut. Oke? Nah, selanjutnya hal penting berkaitan dengan variabel global yang perlu diketahui adalah variabel global itu dapat diakses dia diakses dari titik awal hingga akhir file di mana variabel tersebut dideklarasikan. Misalnya di main.cpp. Nah, karena misalnya dideklarasikan di awal, karena dia adalah variabel global, maka kita dapat memanggilnya di posisi manapun, karena dia berlaku secara global. Kemudian, variabel global dapat digunakan di mana saja di dalam file di mana variabel tersebut dideklarasikan. Oke, ini saya rasa jelas, ya. Kemudian yang ketiga dianggap sebagai namespace global, ya. Jadi ingat variabel global itu sesuai dengan konvensi yang ada, variabel global itu sebaiknya dideklarasikan di bawah perintah include yang terakhir, ya. Sehingga semua fungsi artinya sama kalau saya katakan bahwa variabel global itu dideklarasikan di atas semua fungsi yang ada, tetapi di bawah perintah include. Nah, dengan begitu, variabel yang dideklarasikan itu akan secara otomatis bersifat global, artinya dapat diakses dari fungsi A, fungsi B, ataupun fungsi main. Nah, seperti itu. Jadi intinya lokal itu berlaku lokal, global itu berlaku global. Ya, perbedaannya di situ saja sih. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh variabel lokal. Nah, sekarang di sini sudah ada contoh program ya. Contoh programnya saya ubah pennya dulu. Nah, ini adalah contoh program, ini adalah baris ke-1, kedua, ini di sini 3, 4 ya. Oke, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini sudah ada program sederhana ya, program sederhana sedemikian rupa yang terdiri atas dua fungsi, yaitu fungsi penjumlahan dan fungsi main. Nah, ingat bahwa yang paling pertama kali akan dieksekusi adalah perintah yang berada di fungsi main. Nah, kalau kita lihat di sini, fungsi main itu berisi perintah, baris perintah ini berisi dia memanggil fungsi penjumlahan dengan mengirimkan argumen 4 dan 5. Nah, karena fungsi penjumlahan dipanggil di sini, maka uh, fungsi penjumlahan akan merespon dan menerima nilai 4 di variabel A dan nilai 5 di variabel B. Lalu kemudian dideklarasikan variabel C yang akan menampung nilai dari hasil penjumlahan antara variabel A dan B tadi, yaitu 4 dan 5. Nah, berarti 9 kan? 9 akan masuk di C dan nilai C akan dikembalikan melalui perintah return C, dikembalikan ke perintah pemanggilnya. Siapa yang memanggil fungsi ini tadi? Ya, di sini. Maka nilai 9 akan ditampilkan di sini, sesuai dengan perintah cout. Ya. Nah, dari program ini, apakah adik-adik sudah bisa menentukan yang mana variabel lokal dan yang mana variabel global? Ya sudah bisa ya, seharusnya ini ada catatannya di sini. Nah, jadi yang dimaksud variabel lokal di sini adalah variabel A, B, dan C. Kenapa disebut variabel lokal? Karena dia dideklarasikan di fungsi penjumlahan, di dalam fungsi penjumlahan ya. Ingat kembali, apapun yang dideklarasikan di dalam kurung kurawal ini, maka dia berada di dalam bagian dari fungsi tersebut, termasuk ini ya, termasuk parameter yang dideklarasikan di sini. Ini berlaku lokal. Nah, jadi ada berapa variabel lokal? Jadi ada 3 variabel lokal yaitu A, B, dan C. Kenapa? Karena dideklarasikan di dalam fungsi penjumlahan.
Apa ciri-cirinya dia dideklarasikan? Lihat ini, ada pendeklarasian kan tipe data, nama variabel kan? Nah, ini artinya dia dideklarasikan. Ini integer C, artinya variabel C dideklarasikan di sini. Nah, maka dapat kita sebut bahwa variabel A, B, dan C adalah variabel yang berlaku secara global di fungsi penjumlahan. Nah, ketika fungsi penjumlahan itu sudah dieksekusi, maka variabel lokal ini akan dihapus. Nah, sehingga tidak akan dikenali oleh fungsi-fungsi lain lagi ketika dipanggil. Oke? Nah, jadi itu variabel lokal ya. Sekarang kita masuk ke variabel global. Ini adalah contoh variabel global. Sama, programnya sama, yaitu terdapat dua fungsi, yaitu fungsi penjumlahan dan fungsi main. Tapi di sini saya tambahkan beberapa baris perintah ya. Nah, kalau kita lihat di sini di fungsi main itu ada perintah pendeklarasian variabel D, di mana variabel D akan diisi dengan nilai kembalian dari pemanggilan fungsi penjumlahan, ya. Nah, di mana fungsi penjumlahan dipanggil dengan mengirimkan argumen 5. Nah, karena penjumlahan dipanggil, maka penjumlahan aktif, ya, akan dieksekusi, maksud saya. Lalu kemudian nilai 5 ini akan diterima oleh variabel B. Nah, di fungsi penjumlahan ini, itu dideklarasikan variabel B, tapi ya variabel B saja ya. Variabel B, lalu kemudian variabel C diisi dengan hasil penjumlahan antara A dan B, dan C dikembalikan ke fungsi pemanggil, ke perintah pemanggil fungsi penjumlahan, yaitu di sini. Nah, kalau ini 5 berarti 5, A itu berapa? A itu 10, berarti 15. Nah, berarti nilai variabel D di sini adalah 15. Nah, di sini ada perintah untuk menampilkan isi variabel A, dan ada perintah untuk menampilkan isi variabel D. Nah, kalau kita lihat dari keseluruhan program, di sini kita lihat ada variabel yang dideklarasikan di luar semua fungsi, yaitu variabel C dan A. Ya kan? Dia tidak berada di dalam fungsi apapun kan? Nah, sehingga variabel C dan A ini berlaku secara global. Sehingga ketika dia dipanggil atau digunakan pada fungsi penjumlahan, itu tidak perlu dideklarasikan lagi karena berlaku global. Begitu, yaitu C dan A. Nah, ini buktinya kita lihat variabel A bisa dipanggil juga di sini kan, di fungsi yang lain. Nah, artinya ini berlaku global. Kenapa berlaku global? Karena dia dideklarasikan di luar fungsi apapun dan di atas fungsi apapun. Oke? Nah, jadi ada berapa variabel global? Jadi variabel globalnya ada dua, yaitu C dan A. Oke, selanjutnya kita identifikasi variabel lokal. Variabel lokal ada berapa? Variabel lokal itu ada integer B di sini, yang kenapa disebut variabel lokal? Karena variabel B dideklarasikan di fungsi penjumlahan. Ya, artinya ketika variabel B akan dipanggil dari fungsi main, itu tidak akan bisa. Karena hanya berlaku secara lokal. Jadi seperti ini, ketika penjumlahan itu dipanggil dan ini selesai dieksekusi, nah, ketika selesai dieksekusi itu semua variabel lokalnya itu akan dihapus. Nah, makanya tidak akan dikenali oleh pada saat dipanggil di fungsi yang lain. Karena secara logika ketika fungsi lain perintah pada fungsi lain dieksekusi, secara otomatis kan artinya compiler keluar ya, proses pengeksekusian keluar dari fungsi tersebut. Nah, yang berarti kalau keluar variabel itu sudah dihancurkan sehingga tidak dapat dikenali. Nah, jadi ada variabel B dan variabel D yang berlaku secara global. Variabel B itu adalah variabel lokal pada fungsi penjumlahan, sedangkan variabel D di sini adalah variabel lokal pada fungsi main. Ya, sehingga ketika kita akan mengakses variabel D dari fungsi penjumlahan itu tidak bisa, dan variabel B ketika akan diakses dari fungsi apa istilahnya? Dari fungsi uh, variabel D ketika variabel B ketika akan diakses dari fungsi main itu tidak bisa ya, karena berlaku secara global, lokal maksud saya. Oke, jadi adik-adik itu perbedaan antara variabel lokal dan global ya. Saya harap adik-adik dapat memahami apa yang saya paparkan. Jadi ingat, variabel lokal itu adalah variabel yang dideklarasikan di dalam suatu fungsi.
Dan variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi apapun dan idealnya dideklarasikan di atas fungsi apapun di bawah perintah include dalam uh, file C++-nya, main.cpp-nya ya, pada skripnya. Oke. Nah, variabel lokal itu tidak dapat diakses dari fungsi yang lain. Misalnya variabel lokal dideklarasikan di fungsi A, maka variabel lokal itu tidak dapat diakses dari fungsi B. Sedangkan kalau variabel global itu dapat diakses dari fungsi manapun, fungsi A, fungsi B, dan C, karena berlaku global. Oke, itu yang bisa saya jelaskan. Semoga adik-adik dapat memahami materi ini. Terima kasih telah menyaksikan video penjelasan ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.